mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya. Sebelum kita Ibu minta untuk berdiri semua. Ya, untuk membangun nilai karakter Pancasila ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, boleh masuk ke bahasa. Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan mengamati dan bertanya, peserta didik mampu menyebutkan sifat wajib, mustahil, dan juga jaiz bagi Allah beserta dalilnya. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan contoh fenomena alam jagat raya yang muncul sebagai bukti dari sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah secara tepat. Dan juga siswa peserta didik mampu mengidentifikasi sifat ma'nawiyah, yang ma'ani, ma'nawiyah, salbiyah, dan juga yang salbiyah. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat wajib, mustahil, dan juga jaiz bagi Allah. Coba ada yang bisa menjelaskan pengertian? Coba jelaskan pengertian sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Coba ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sedangkan sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebaikan dari sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat yang tidak ada dan tidak layak disandarkan pada saja sebagai pencipta alam seisinya. Ya, jawaban dari Raffi. Berarti sudah memahami materi yang sebelumnya. Selanjutnya Ibu akan ajukan pertanyaan. Coba sebutkan 3 sifat wajib dan mustahil bagi Allah beserta artinya. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Bagi Allah beserta artinya. Sifat wajib bagi Allah yakni wujud, artinya ada. Ya, Mustahil bagus. bagi Allah yakni adam, artinya tidak ada. Wajib bagi Allah yakni idam, artinya terdahulu. Sifat mustahil bagi Allah yakni fana, artinya rusak. Wajib bagi Allah baka, artinya berbeda dengan makhluknya. Dan lawan kata mustahil, mustahilnya yakni mukhalafatul lil awadisi, serupa dengan makhluknya. Iya, bagus jawabannya. Dari yang sebelumnya siapa yang bisa menjawab? Coba jelaskan pengertian sifat jaiz bagi Allah beserta dalilnya. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'lu kulli mumkinin aw tarku, artinya memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu ala kulli syai'in qadir, artinya dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 284. Iya, bagus. Jadi sifat jaiz bagi Allah itu adalah apa? Kebebasan Allah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi Allah bebas ya. Mau melakukan atau tidak, mau berkehendak atau tidak. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, mau mengerjakan ya boleh saja, mau meninggalkan juga boleh. Jadi kebebasan Allah sifat jaiz itu. Perhatikan gambar berikut. Setelah kalian mengamati tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dengan seksama, coba perhatikan dan renungkan gambar-gambar berikut. Nah, di sini terdapat gambar apa? Ibu
kasih waktu 2 menit ya untuk kalian mengamati. Ya, silahkan dicermati bagaimana itu yang kalian tangkap itu seperti apa. Mengamati kisah dan gambar-gambar di atas, tentu banyak pertanyaan yang muncul ya di benak kalian. Lah, kemudian kalian sudah buat pertanyaannya atau jawabannya? Sudah ya. Siapa yang bisa menjawab? Coba. Ya, Ubed. Apa yang Ubed lihat dari gambar tersebut? Setelah diamati gambar tersebut, dan itu merupakan gambar alam jagat raya. Jika dikaitkan dengan sifat wajib Allah memiliki sifat wajib yaitu ada. Dengan adanya penciptanya, alam jagat raya tidak mungkin jika tidak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagus ya jawabannya. Jadi alam jagat raya ini dikaitkan dengan sifat apa tadi? Sifat wujud. Wujud artinya ada. Ya, karena adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya alam jagat raya juga karena ada yang menciptakan. Mustahil Allah bersifat tidak ada. Ya, jadi adanya alam jagat raya ini membuktikan bahwa Allah bersifat wujud. Coba ada lagi? Ya, coba Kaila. Dari gambar tersebut, Allah bersifat kidam artinya terdahulu. Atau saya mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Allah lebih dahulu ada sebelum kami ada. Iya, jadi gambar ini dikaitkan oleh Kaila kepada sifat Kidam artinya apa? Terdahulu. Allah lebih dahulu ada daripada alam jagat raya. Ya, tadi apa dibilangin? Akal sehat mengatakan Bahwa tukang kayu lebih dahulu ada iya, bahwa tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Coba, aneh nggak tiba-tiba ada mejanya? Tapi tukangnya nggak ada. Ya, mustahil. Jadi tukang dulu ada sebelum meja yang dibuatnya. Ya, begitupun dengan Allah. Allah bersifat kidam, artinya terdahulu. Jadi Allah dahulu. Yang ada baru alam jagat raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di situ ya? Bisa menunjukkan dalil sifat wujud. Saya Bu. Iya, apa? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ya, bagus. Sudah bisa menunjukkan sifat wujud. Kemudian siapa yang bisa menunjukkan dalil sifat kidam? Ya, baik, Sofa. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan Dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Ya, bagus. Kemudian ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Pak Ujia. Baik, sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani adalah sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia dan juga dapat meyakinkan orang lain bahwa sifat-sifat tersebut dapat dibuktikan kebenarannya atau sifat yang abstrak. Ya, di sini ada berikut sifat yang termasuk dalam sifat ma'ani. Coba Windy, disebutkan sifat ma'ani itu ada apa aja? Iya, sifat ma'ani itu ada apa aja? Ada kudrot, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, dan alam. Coba Aulia, sifat salbiyah. Ada apa aja di situ sifat salbiyah? Hidam,
diartikan ya. Ibu tunjuk salah satu murid dan kalian langsung mengartikan apa itu artinya. Mukhalafatul lil hawadisi. Coba Safa, mukhalafatul lil hawadisi berarti Berbeda dengan makhluk. iya, betul, berbeda dengan makhluknya. Coba Fadlan. Irodat artinya apa? Irodat artinya apa? Berkehendak. Mustahilnya apa? Mustahil karoha artinya terpaksa. Ya, kemudian artinya hayat apa? Raffi, coba Raffi, hayat apa? Hidup. Hayat hidup. Mustahilnya mautun berarti mati. Ya, sudah dapat apa namanya, mengartikan dan juga sudah hafal kan? Sifat wajib ada berapa? 20 sifat. Coba ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Wujud tidak bohong, mukhalafatul lil hawadisi, diamu binafsi, wadaniyah kudrat irodat, sama basot kalam qadiran muridan, aliman hayan sami'an basiran mustakaliman. Ya. Yang mau ditanya? Ya, silakan Fadlan, apa yang mau ditanyakan? Bu, yang saya tanyakan berarti itu puasa. Apakah kita sebagai manusia biasa yaitu makhluk yang mana bisa berpuasa? Nah, pertanyaannya sudah mulai ini nih ya, menganalisis, mengkritis. Kudrat itu artinya maha kuasa. Apakah kita sebagai manusia bisa berpuasa? Jawabnya adalah bisa. Tetapi manusia itu sifatnya terbatas. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Apa dalilnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Ya, bagus pertanyaannya. Kemudian siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, siapa? Ya, yang kencang coba. Ayo Fauzia. Bu, apakah manusia dan makhluk yang lainnya sama memiliki sifat hayat yaitu hidup? Iya, bagus ya pertanyaannya. Manusia punya nggak sih sifat hayat? Punya nggak? Punya nggak sifat hayat? Jadi kamu hayat nggak? Hayat, hidup ya. Bisa ke sekolah, bisa jalan ke sekolah. Coba kalau udah mati, bisa nggak? Nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ya, manusia sama mempunyai sifat hayat, tetapi terbatas. Suatu saat kita akan dipanggil oleh pencipta kita, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu saat kita akan kembali, kita akan mati. Beda sama Allah, tidak terbatas selamanya hidup. Apa dalilnya? Coba siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Iya, bagus. Sofa sudah menyampaikan dalil daripada sifat hayat. Ada yang bisa menjelaskan sifat manusia? Ya, silahkan Najwa. Yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang di dalam manusia itu sifat apa? Cuma ada berapa? Siapa yang bisa menjawab? Sofa bisa? Sifat manusia? Ya, sifat manusia itu hanya ada satu, yaitu wujud. Artinya ada. Mustahilnya ada. Artinya tidak ada. Kemudian siapa yang ingin menjelaskan sifat salbiyah? Ayo, Fadlan, sifat salbiyah. Ketika bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sifat salbiyah. Ayo, ya silakan jawab. Sifat salbiyah adalah sifat yang menjadikan sifat salbiyah. Yang sifat salbiyah adalah sifat
sifat yang meniadakan sifat sebaliknya. Ada berapa sifat salbiah? Coba sebutkan semuanya. Bagian pilihan ganda dan juga esai. Ibu tunggu sampai 5 menit. Kalau sudah selesai silakan kumpulkan di meja ibu. Soalnya sudah pada selesai ya, dan juga sudah ibu beri penilaian. Sekarang tugasnya ibu bagi kelompok ya, kalian ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok Abu Bakar, yang kedua kelompok Umar, kelompok ketiga kelompok Utsman, dan keempat kelompok Ali bin Abi Thalib. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Satu kelompok ibu bagi menjadi 10 orang ya, masing-masingnya 10 orang. Kemudian setelah kalian sudah mendiskusikan tentang sifat wajib, sifat mustahil, kemudian bukti fenomena hasil pengamatan dan penalaran dan perilaku orang yang mengimaninya. Kemudian ditulis alasannya kenapa. Nanti hasilnya kalian bacakan di depan kelas secara singkat, kemudian jelas, dan teman yang lain memperhatikan, kemudian bisa bertanya atau bisa menyanggah. Dan sekarang ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang untuk berdiskusi bersama teman kalian ya. Ayo silahkan berdiskusi.
Iya, bagus. Untuk dari keempat perwakilan kelompok ini, dari kelompok Abu Bakar, kelompok Sayyidina Umar, kelompok Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, apa ada yang mau bertanya dan juga menyanggah? Coba ya. Iya, apa? Bagaimana perilaku orang yang mengimani sifat ilmu? Iya, ada pertanyaan bagaimana perilaku orang yang mengimani sifat ilmun. Dari keempat kelompok ini siapa yang mau menjawab? Yang menjawab akan mendapatkan poin tambahan. Iya, berarti dari kelompok siapa? Kelompok Ali ingin menambahkan atau ingin menjawab dari pertanyaan Hubert. Silakan. Sifat wajibnya ialah ilmu, sifat mustahilnya adalah jahul, bukti atau fenomena hasil pengamatannya dan penalarannya. Akal sehat pasti mengakui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam ini dan Dia mengetahui semua ciptaannya. Perilaku orang yang mengimani sifat ilmu adalah tidak pernah melakukan kejahatan baik yang kecil atau yang besar sekalipun. Alasannya ialah orang yang mengimani bahwa Allah mengetahui dan mustahil bahwa beliau senantiasa akan melakukan perbuatan yang terpuji dan tidak berbohong karena dirinya meyakini bahwa sekecil apapun yang dilakukan pasti Allah mengetahui. Iya, itu merupakan perilaku orang yang mengimani sifat ilmun. Dia tidak akan melakukan sesuatu hal-hal yang menurutnya itu buruk karena Allah akan mengetahui. Ya, paham sampai di situ? Ya, berikan tepuk tangan untuk keempat kelompok ini. Dan selanjutnya untuk tugas yang akan datang, untuk minggu depan Ibu tugaskan kalian untuk buat ciptaan sebuah karya sederhana berbentuk tulisan indah di karton. Ya, sifat yang akan masuk, yang akan datang itu pelajaran apa? Pelajaran kita selanjutnya itu apa? Tentang membiasakan akhlak terpuji. Ya, materi yang akan datang kita akan membahas